Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik N, keterampilan dasar mengajar 1 dan keterampilan dasar mengajar 2. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Mikael Harumanu Manggau dengan NPM 200910181 kelas F, semester 3 dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, yang dosen pengampu Bapak Sumarin Mangandar Marianus SSI MPD. Keterampilan dasar mengajar 1 dan keterampilan dasar mengajar 2 yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan memberi penguatan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan mengelola kelas, yang ketujuh keterampilan membimbing diskusi, yang kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh seorang guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Pertanyaan yang dilontarkan guru harus berkualitas dan mengacu pada materi yang sedang dipelajari. Bapak Ibu juga bisa menerapkan pertanyaan agar keterampilan berpikir siswa menjadi lebih kreatif. Keterampilan bertanya seorang guru bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. B. Melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. C. Melatih peserta didik untuk fokus menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Adapun contoh keterampilan bertanya adalah sebagai berikut. Bu Rati sedang mengajar materi fisika kelas 10 tentang massa jenis. Untuk mengoptimalkan pemahaman peserta didik, Bu Rati memberikan beberapa pertanyaan yang sekiranya tidak membuat peserta didik menjawab secara serentak. Misalnya, jika kamu memiliki dua buah benda, misalnya kertas dan besi, lalu keduanya kamu celupkan di dalam air, pasti besi akan tenggelam, sedangkan kertas akan mengapung. Kira-kira apa penyebabnya? Itulah sebagian kecil contoh keterampilan bertanya seorang guru. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Keterampilan mengajar adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan gurulah para peserta didik akan mendapat pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Keterampilan menjelaskan terdiri dari dua komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Yang pertama, perencanaan analisis tentang hukum yang digunakan pada materi. 2. Penyajian, cara bagaimana guru menyampaikan materi pada peserta didik. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Keterampilan variasi ini berkaitan dengan kreativitas guru dalam mengajar. Contoh keterampilan mengadakan variasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat mengajar materi sel, Bapak Ibu menyuguhkan video tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. 2. Saat mengajar materi tentang rangka manusia, Bapak Ibu membawa alat peraga berupa model kerangka. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan, sementara itu penguatan non-verbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan sebagainya. Adapun contoh keterampilan penguatan verbal dan non-verbal adalah sebagai berikut. Pertama, penguatan verbal, yaitu dengan memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik. Yang kedua, penguatan non-verbal, yaitu dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, memberikan ucapan kasih sayang, dan sebagainya. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Adapun penjelasan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh, keterampilan membuka pembelajaran adalah dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau membuat
persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. B. Keterampilan menutup pembelajaran. Sama halnya dengan membuka, menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas dibutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Adapun contoh keterampilan mengelola kelas adalah saat ada sebagian peserta didik membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lancar kembali. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dan dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah Bapak Ibu mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan Bapak Ibu dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diproses kesimpulan. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondisif membuat guru berpikir lebih ekstra bagaimana cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif. Tak jarang Bapak Ibu mengubah haluan dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas. Masing-masing kelompok beranggotakan peserta didik yang kemampuan kognitifnya sepadan. Nantinya Bapak Ibu guru akan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari. Keterampilan guru seperti ini disebut sebagai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun kata, perbuatan yang dapat menyinggung hati Bapak dan teman-teman, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.